Untuk saudara-saudara muslimku, masihkah engkau memuja-muja gurunda kalian ini? Masihkah engkau akan meninggi-ninggikan, bahkan mengatakan Zuma adalah seorang yang cerdas? Simak video ini sampai selesai dan silahkan murtad. Shalom sahabat Kalimatullah dimanapun berada. Apa kabar sahabat Kalimatullah semua? Saya berharap sahabat semua ada dalam keadaan sehat dan selalu di dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Sebelum kita masuk dan fokus membahas video kita hari ini, teman-teman, kita dengarkan kesaksian pujian dari Bang Kay dulu ya, teman-teman. Sin start. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Oh alangkah indahnya, oh alangkah eloknya, bila saudara seiman hidup dalam. Oh langsung banyak yang nyambung. Silakan open kamera Bang Juma. Oke, sip. Semangat malam teman-teman manusia-manusia yang palsu. Apa kabar? Kameramu enggak? Bisa dong. Silakan. Hai, Taifudin, apa kabar? Masih ingat saya? Yang membuat saudara Taifudin selalu kabur dari Facebook. Tidak bisa menjawab Oke, kita diskusi. saya sehingga masuk di room saya. Pertanyaan apa? Pertanyaan saya begini. Kalau ada laki-laki umur 54 tahun kawin dengan perempuan umur 6 tahun, kamu hormat nggak dengan laki-laki itu? Kamu bilang hormat asal kawin dan sah. Itulah iya dong. Goblokan Lalu manusia yang bernama Zuma. Oke, gantian kita. Oke ya. Oke. Saya Kalau Tuhan dari keturunan Sina gimana? Dengarin dulu. Kalau Tuhan dari keturunan hasil Sina gimana? Dari Zoom saya karena saya tanya. Kalau Tuhan berasal dari keturunan Sina gimana? Kebodohanmu itu. Taifudin, saya tanya. Kalau Tuhan dari keturunan Sina gimana? Orang yang mentalitasnya busuk. Kalau Tuhan dari keturunan hasil Sina gimana? Tuhan dari keturunan Sina. Jawab. Dari mana? Ayatnya Jawab dong. Jawab dong. Bisa. Apalagi Jawab dong. Jawab. Gitu. Jawab. Di mana kebenarannya? Kamu diam. Kamu gak ada ilmu. Ini orang ini yang saya cari. Oke, kamu diam. Kamu tahu sopan santun ini live-nya saya. Roh kematian diam. Kamu minim ilmu. Kamu takut dengan saya kan? Kamu gak ada ilmu nih. Kamu masih minim. Jumlah itu Saya sama ini penyembah manusia dari keturunan hasil Sina nih. Saya ingin berdialog dengan manusia yang menyembah hasil keturunan Zina. Ini si Taifudin. Tidak ada ilmu. Ternyata Kamu nggak? Saya Juma. Kau nggak ada ilmu. Kau takut ini live-nya saya. Kau nggak ada ilmu Juma. Kau takut dengan saya Juma. Oke, kita diskusi, boleh? Kau mau dengan saya? Asal usul agama Islam dan Kristen boleh? Silakan. Oke, baik. Kau mau berdebat? Sekarang tolong tunjukkan kepada saya dalilnya di Perjanjian Lama tentang agama Kristen. Oke. Agamamu penyembah manusia itu kutanya, mana dalilnya di Perjanjian Lama agama Kristen? Allah tidak pernah membawa agama. Gak usah kamu framing. Kamu jawab aja dulu agama Kristen. Agama Kristen itu nubuatan agama Kristen di Perjanjian Lama mana? Oke, boleh saya jawab? Oke, silakan. Oke. Kekristenan itu bukanlah sebuah agama yang Saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya. Diam. Saya lagi menjawab. Kamu itu ilmu minim. Saya lagi menjawab Jumrot. Yang saya tanya nubuatan Jawab, agama. jangan congor, jangan pakai congormu. Saya tidak tanya agama.
pakai otak, jangan pakai moncong. Saya tanya kitabnya orangnya. Pakai otak, jangan moncong. Yang saya tanya, dengar, yang jangan takut dong. dengarkan yang jangan, saya mau jawab. Yang saya tanya, dengarkan dulu. Saya udah ngerti, kau tanya apa? Diam. Apa pertanyaan saya? Kau lagi berbicara apa pertanyaan saya? Dengan dalam perjanjian lama kan? Oke, silakan. Oke. Berbicara tentang Kristen, Kristen bukanlah sebuah agama. Iya, yang saya tanya di perjanjian lama. Jangan congor. Saya tanya di perjanjian lama tentang nubuat Kristen mana? Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3 nomor 15. Apa hubungannya? Karena kau tidak pernah membaca Alkitab. Coba kau narasikan kejadian 3 itu membahas tentang apa? Apa hubungannya dengan Kristen? Jangan congor Juma. Coba kamu bacakan kejadian 3. Coba. Jangan congor Juma. Diskusi itu pakai otak. Keturunanmu. Pakai otak bukan pakai toa. Makanya aku bilang, kamu tuh masih minim. Pakai otak, jangan pakai toa, jangan pakai sama si Taipudin. Saya ingin dia, kamu masih minim. Pakai otakmu. Minim, kamu minim. Dengan Taipudin, dengarkan saya. Tolong kau jelaskan di dalam perjanjian lama kitabnya Yahudi tentang Kristen. Silakan. Saya tunggu. Taipudin jelaskan ke saya nubuat Kristen di perjanjian lama. Silakan. Maaf, ya. Panggil saja itu siapa saja yang mentalitas musuh seperti yang kamu itu. Nubuat Hargai agama Kristen penyembah manusia di perjanjian. Hargai orang lagi berbicara. Kau bisa diskusi atau tidak? Kau bisa diskusi atau tidak, Juma? Pertanyaan saya dengarkan dong. Nubuatan tentang Kristen di perjanjian lama itu mana? Jangan ngomong motong orang. Saya diam. Saya tunggu. Silakan. Etika mau ada kan? Udah, nggak usah kau bahas etika pula. Semua itu tidak memiliki sopan santun. Nubuatan tentang Kristen di kitab. Maknya saja kasar. Yahudi tentang Kristen mana? Ini manusia. Makanya disebut Makassar. Maknya saja kasar. Nubuatan tentang Kristen. Perjanjian lama bercerita tentang Kristen mana? Diam. Jangan ngomong Juma. Pakai otakmu, jangan congormu. Bisa kan? Diskusi akademis bisa kan? Dia bertanya seperti itu karena dia malu. Di dalam Quran itu banyak sekali ramalan, katanya ada ramalan dalam Alkitab tentang Nabi gombal-gambul itu. Mana jawabanmu? 2 orang, 2 ekor. Tidak ada satu ayat Kamu 2 di dalam ekor. Alkitab nubuat tentang agama isi alam dan nubuat tentang Nabi Arab. Nggak ada satu ayat pun. Mana jawaban kalian 2 ekor? Saya tanya nubuatan tentang Kristen. Nah ini si Google ini, si robot kematian, Google dia. Maka dia bertanya, Google cari di mana jawabannya di perjanjian lama. Kalian 2 ekor loh, 2 ekor. Saya lagi diskusi dengan orang yang dia baca mana jawabannya, mana nubuat di perjanjian lama tentang Kristen mana, tunjukkan. Saya tunggu. Saya tunggu 1 jam. Saya tunggu 1 jam. Silakan. Gini RK. Iya, saya tunggu 1 jam. Nubuat di perjanjian lama kitabnya Yahudi tentang Kristen. Silakan. Kalian 2 ekor. Saya sendiri manusia. Karena saya menulis buku 2 serigala versus manusia. Silakan. Nubuatan tentang Kristen di perjanjian lama kitabnya Yahudi. Perjanjian lama tentang Yesus Kristus, tentang agama Kristen. Itu kan pertanyaan bego. Karena gara-gara tidak ada nubuatannya di dalam perjanjian lama. Kalau tidak ada nubuatan di kitab, sementara ada di dalam Al-Quran. Kenapa Kristen menggunakan kitabnya? Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Muhammad seperti kalau tidak ada nubuatan sendiri. Jadi gara-gara di dalam Alkitab itu tidak ada nubuatan tentang Nabi Arab itu, maka dia membuat pertanyaan. Saya tanya nubuat di perjanjian lama
pertanyaan yang tidak ada pemahaman yang benar dari Alkitab dan juga orang-orang Kristen. Itu pernyataan konyol. Perjanjian lama berbicara joget-joget begini. Nah, inilah kebodohan yang disebut peminum kencing otak. Dua ekor. Udah turunin. Mana nubuatan? Nggak bisa diskusi. Perjanjian lama. Cuma ternyata nggak ada. Cuma kamu nggak pernah S1 ya? Nggak pernah sekolah ya? Sebaliknya mana nubuat? Nggak pernah sekolah ya Cuma? Kamu tanya sebaliknya mana nubuat Islam? Kamu nggak pernah sekolah ya? Hah? Kamu baca. Di dalam perjanjian lama hanya menubuat. Nggak pernah susun skripsi, nggak pernah ya? Ternyata kok nggak ada etika sekali Cuma kalau dalam diskusi ya? Memang dia nggak punya etika. Coba perjanjian lama sopan satu. Dia nggak sekolah. Saya tahu saya akan diturunkan. Makanya katanya dia menunggu 1 jam. Sekolah. Sekarang saya diam. Silakan. Kamu nggak sekolah. Tidak. Dari tadi orang jelaskan kau nggak dengar. Apa? Mana penjelasannya? Kitabnya Yahudi bercerita Kristen. Kau nggak dengarkan orang berbicara. Mana jawabannya nubuatan Kristen di perjanjian? Ya diam, jawab. Jangan diam cepat. Kamu nggak tahu malu ya Jumanya? Gini ya? Memang orang Makassar nggak punya malu. Mana ada malu orang Makassar walaupun maling. Nggak ada malunya manusia kayak begitu. Teman-teman ada mendengarkan jawaban dari 2 ekor ini? Dari tadi Ada? orang jawab, kamu nggak dengar. Nubuatan kitabnya Yahudi. Nubuatan Jangan congol. kitabnya Yahudi tentang Kristen. Gampang saya jelaskan itu Cuma. Saya tunggu, saya diam 1 jam. Silakan. Urusannya pertanyaan itu muncul, jadi otak dia itu seluruh debator Muslim itu sejak zamannya Mana jawabannya, Cak Ayu? Si Zakir naik itu jawabannya? semua karena dia ingin membuktikan ada nubuatan Nabi dia di dalam perjanjian lama dan perjanjian Mana nubuatan di kitabnya Yahudi tentang Kristen? Sepotong ayat Kalian 2 ekor, saya datangi di sini nggak ada jawab. dengan Moko Ginta sampai mati bahwa tidak ada nubuatan Mau curhat dan kitab tentang Nabi Arab dan satu-satunya Nabi minta dari Arab nubuatan hanya perjanjian. Nabi Gombal Kitabnya Yahudi membahas Kristen mana? Oke, Cuma bisa nangis. Kamu bicara tentang nubuatan. Cuma kamu berbicara tentang nubuatan. Emang Nabi kamu bisa bernubuat ya? Nabi kamu bisa bernubuat. Lucu. Ya, Nabi kamu bisa Saya tanya mana nubuat Nabi kamu bisa Yahudi tentang Kristen? Saya bisa jawab. Saya bisa Kalau jawab. Kristen itu agama benar, tentu Nabi punya kamu bisa nubuat di bernubuat perjanjian apa? lama. Kamu Nabi kamu bisa kalau bernubuat. Kristen memang itu ada agama benar, Nabi tentu- kamu itu benar, mana ada nubuatan nubuat. Nabi kamu di dalam perjanjian lama? Coba. Yeremia 29 nomor 11. Silakan baca. Saya baca ya. Yeremia berapa? Ya, Coba? silakan. Yeremia berapa? 29 ayat 12. Oke, Oke, silakan. Mana Nabi? Sebab Baca aku dong. ingin mengetahui rancangan apa yang padamu mengenai demikian firman Tuhan yang Yaitu? rancangan damai sejahtera. Yaitu rancangan. Mana? Yaitu rancangan apa? Mana Islam? Yaitu rancangan apa? Damai sejahtera, Shalom. Damai sejahtera. Coba. Damai sejahtera dalam bahasa Ibrani apa? Shalom. Shalom. Dalam bahasa Arab? Ya, oke. Dalam bahasa Arab? Kita Dalam bahasa Arab apa? Islam itu damai. Dalam bahasa Arab apa?
Apa damainya? Nah, sekarang kau tunjukkan ke saya. Tunjukkan ke saya. Nubuatan. Itu adalah agama kacau semua. Saya sudah tunjukkan. Sekarang kau tunjukkan nubuatan Kristen. Coba. Saya minta tunjukkan nubuatan Kristen. Nah, Juma. Tebaslah batang leher ini agama damai. Surah Muhammad ayat yang keempat. Tebaslah batang leher mereka. Ini ajaran damai, Juma. Jangan menangis. Sekarang tunjukkan nubuatan Kristen di kitab damai. Kan di mana nubuatan Kristen? Hah? Jawab. Jangan malu dong, Juma. Ayo dong. Tebaslah batang leher agama damai, Juma. Nubuatan Kristennya mana? Nubuatan Kristennya mana? Menebas batang leher agama damai. Nubuatan Kristennya mana? Satu lagi, di dalam Yeremia 29 ayat 12, di mana diam. Di mana dalam Yeremia 29 ayat 12 sekarang kau gramatikal merujuk pada sebuah agama? Jawab. Tentang Kristen mana? Tunjukkan gramatikalnya dalam Yeremia. Tunjukkan dulu dong. Saya kan udah nunjukkan nih. Sekarang giliranmu. Data dalam Yeremia 29 ayat 12 tentang Kristen di Perjanjian Lama mana? Bukan merujuk pada sebuah agama, gramatikal itu. Saya tunggu 500 tahun ya. 500 tahun saya tunggu ya. Kamu berteman. Saya tunggu 500 tahun. 500 tahun saya tunggu ya. 500 tahun. Agama damai ini Juma. Mana ini ya? Agama damai ini mana ya nubuatan Kristen di kitabnya Yahudi mana ya? Ada enggak ya? Kalau berbicara agama damai, ya nubuatan di agama Yahudi tentang Kristen ada enggak ya? Ada enggak ya? Udin, kenapa pamer gigi? Mana ilmu? Nubuatan tentang Kristen di kitabnya Yahudi mana? Buka dong masker kamu. Kamu takut ya gigi kamu kelihatan? Tunjuk dong maskernya. Di Kristen itu banyak homo. Kenapa kamu tunjukin mukanya? Banyak nikah, homreng. Saya takut. Oh, kamu homreng. Takut saya, Bang. Takut. Ternyata cuma di agamamu banyak. Penyakit AIDS itu dari mayoritas Kristen. Penyakit G, bahkan ada Bible LGBT. Kita tunjukkan cuma ya. Takut. Kita tunjukkan cuma ya, homreng. Banyak homreng. Banyak homreng di agamamu takut. Oh, gitu ya. Ayo, kembali ke tema. Mana nubuatan kitabnya Yahudi tentang Kristen? Mana? Tunjukkan ke saya. Lihat ini Juma. Lihat ini Juma. Lihat ini belum ya. Diam Juma, lihat ini. Lalu Rasulullah ini saya sudah pagi di sini mengenakan baju, pakaian. Demi Allah, aku tidak melihat beliau tidak mengenakan baju. Dan sesudah itu, lalu beliau mendekap Zaid dan menciumnya. Nabi Musa, tugas Nabi Musa itu menegakkan hukum dengan cara membunuh sesuai dengan perintah Tuhan. Nabi yang sama seperti Musa itu melakukan pembunuhan terhadap orang-orang kafir laknatullah yang ingkar kepada hukum-hukum Tuhan. Oke. Jadi saya sudah menunjukkan kemudian Juma, Rasulullah menghisap lidah Al-Hasan bin Ali Juma. Perjanji di dalam kitab Yahudi ada tentang Islam. Sekarang mana tentang Kristen? Hei, Taifudin. Mana tentang Kristen? Mana? Dengan saya kau. Mana tentang Kristen di Perjanjian Lama kitabnya Yahudi mana? Mana? Tentang Kristen di kitabnya Yahudi mana? Talmud penuh Kristen memang betul. Di Talmud itu semua Kristen. Jangan pakai congormu. Ayo dong. Mana? Ini pakai data Juma, pakai data. Hampir sejam loh. Satu lagi, mana Juma. nubuatan
perjanjian lama kitabnya Yahudi tentang Kristen? Mana? Juma. Agama damai. Sedihnya. Agama damai kan ini? Dia curi kitabnya Yahudi. Oh, sedihnya. Tapi tidak ada nubuatan di Yahudi. Sedihnya curi kitabnya Yahudi. Ternyata kitabnya Yahudi tidak bahas. Juma, kecian kamu. Oh, Bapak. Ternyata kamu. Mana? Ini satu ekor mau ngapain? Ini satu ekor lepas. Yang satu ekor ini lepas. Kamu nggak tahu kan? Putin melarikan diri. Kasihan kan? Kasian kau Juma. Kasian aku sama kau Juma. Ini mau Kasihan. pakai Mana nubuatan? mau pakai mobil yang mana Zuma? Mana nubuatan tentang Kristen di selain di Talmud mana? Kalau di Talmud Kristen dikatakan hewan, oke? Penghuni neraka itu di Talmud. Nah sekarang di kitabnya Yahudi yang kamu ambil perjanjian lama, mana nubuat tentang Kristen? Di mana dalam Talmud mengatakan inna dina indallahi Islam? Di mana mengatakan inna dina? Tadi saya sudah menunjukkan satu data. Yeremia itu bukan Yeremia tidak bisa berpantah. Shalom. Yeremia bukan Taurat. Yohanes 14:27. Yesus pun menubuatkan Islam. Yeremia bukan Taurat. Sekarang mana nubuatannya? Mana nubuatan kitabnya Yahudi tentang Kristen mana? Bukan Taurat cuma. Sekarang saya turunkan level. Masa kau bilang Yeremia itu kitab Taurat sih? Saya turunkan levelnya. Di mana Yeremia kau bilang Yesus menubuatkan Kristen? Saya turunkan level. Nubuat Yesus tentang Kristen di mana? Yeremia kau bilang Taurat cuma. Kau tidak tahu malu kan? Silakan kau tunjukkan nubuatan Yesus tentang Kristen. Silakan, saya tunggu. Cuma kau itu bilang Yeremia itu Taurat cuma. Gak bisa. Nubuatan Yesus tentang Kristen juga tak ada. Tidak ada. Kau dengan saya. Nubuatannya mana? Tunjukkan saya. Berani tak kau dengan saya diskusi? Berani? Tunjukkan aja, nggak usah. Emang siapa? Levelmu sudah sampai mana? Saya tunjukkan mana? Saya ada ilmu. Tunjukkan dulu perjanjian lama membahas Kristen di mana? Kau dengar baik-baik. Kau dengar baik-baik ini. Cuma lihat baik-baik ya. Baik-baik ya. Cuma Al-Quran itu sempurna enggak? Kita tunggu orang-orang ini, manusia-manusia palsu yang tidak punya otak ini. Kita tunggu ya teman-teman di YouTube. Dia menunjukkan nubuatan. Al-Quran itu sempurna enggak? Saya tanya kamu, Al-Quran itu sempurna enggak? Jangan melarikan ini. Saya tidak melarikan diri. Al-Quran sempurna enggak? Anakku, unyu-unyu. Kamu tunjukkan ke saya nubuatan kitabnya Yahudi tentang Kristen mana? Enggak usah. Aku tidak. Kenapa? Buka dong Al-Qurannya. Tidak tergoda. Kalau agamamu agama benar, tentu ada nubuatannya di kitabnya orang Yahudi. Mana? Tunjukkan. Jangan harus Tunjukkan dulu. Selamatkan agamamu dulu. Bisakan diskusi Juma? Mana nubuatan tentang Kristen di perjanjian lama? Mana? Tunjukkan. Bisakan diskusi? Jagonya diskusi. Oh ya udah dia. Kamu belum lahir. Saya sudah menghantam banyak pendeta. Ngerti? Maskernya dibuka. Nggak ada hubungannya dengan masker. Ini yang dipakai ini yang dipakai. Bukan ini. Iya betul. Ini yang dipakai. Mana nubuatan kitabnya Yahudi tentang Kristen? Jawab. Diam. Sesungguhnya kami menjadikannya sebagai Al-Quran dalam bahasa Arab agar kamu mengerti. Oke? Al-Quran dalam bahasa Arab agar kamu mengerti. Juma, ngerti nggak? Artinya apa Juma? Artinya apa? Artinya apa Juma?
Sudah ada jawabannya belum, teman-teman? Oh, teman sudah ada jawaban, bro. Teman-teman Ada jawaban, bro. ini manusia palsu sudah ada jawaban belum ya? Kamu manusia apa? Kamu manusia apa? Manusia palsu. Ini sudah ada jawabannya nggak? Saya kok nggak dengar jawaban tentang nubuatan kitabnya Yahudi tentang Kristen. Atau jangan-jangan Kristen ini hanya agama buatan? Enggak, Kristen bukan agama, Juma. Apalagi bukan agama. Bukan agama. Kristen bukan agama. Berarti cuma apa? Partai arisan ya? Kristen bukan agama. Kalau Islam itu agama, ya terserah kamu. Yang saya tanya, nubuatan tentang Kristen di kitabnya Yahudi nggak ada ya? Jawabannya pokoknya ini, Juma. Jadi nggak ada jawabannya gitu. Kamu ada jawaban nggak dari tadi? Jadi jawaban. Kamu bisa. Jadi Kristen ini cuma minta perpuluhan tapi nggak ada. Ini hanya berani bertanya. Kristen ini dari mana? Jadi Islam ini hanya bertanya. Kristen ini dari mana ya? Islam dari mana? Ternyata di kitabnya Yahudi nggak ada nubuatannya. Gimana? Ternyata Islam saya juga nggak tahu dari mana ya. Nggak ada nubuatannya ya. Jadi nggak ada memang juga. Jadi Kristen ini agama siluman. Jadi dia nepeng-nepeng di. Kok Islam tiba-tiba menggunakan istilah Al-Quran itu di Bible hanya untuk nipu-nipu gitu. Yang nipu-nipu? Yang nipu-nipu itu siapa sih? Tidak ada. Boleh ada nubuat 3 hal itu siapa? Orang-orang Yahudi tidak pernah cerita tentang. Katakan jika ya, katakan ya, jika tidak katakan tidak. Jadi Kristen yang boleh ini mengajarkan boleh menipu dalam 3 hal. Lintas partai bisa nggak kau diskusi? Berarti Al-Quran mengajarkan boleh. Enggak, kamu diskusi. Aku tanya dan puding kabur. Sekarang baru bertanya, bisa berdiskusi. Saya tanya, mana nubuatan agamamu di dalam kitab? Dikit lagi loh, 1 juta itu. Koinmu dikit lagi loh. Mana? Coba kau tunjukkan. Saya bukan orang miskin. Saya orang kaya, bro. Saya orang kaya. Nih. HP aja ini 50 juta ini. 50 juta ini. Nih. Ini saya orang kaya. Gerejamu bisa kubeli. Ada nggak gerejamu? Hah? Saya orang kaya. Orang kaya saya, bro. Jangan kau hina saya dengan ini, jangan. Saya masih ingat kau pertama masuk di TikTok. Bajumu masih kumal, robek-robek. Iya. Saya masih ingat. Sekarang baru gayamu begitu. Pertama kamu itu baju kokomu robek-robek, baju tipis, penuh daki di sini. Pertama kau masuk TikTok itu saya tahu. Cuma. Iya. Awalnya kamu masuk di sini, Ki. Tahunya Ki, kamu buat apa, Ki? Gak ada maskernya, Ki. Jangan. Mending kita diskusi, bro. Buka maskernya, Ki. Ini kita diskusi, bro. Ya, tunjukkan agamamu itu kalau berasal dari para nabi, tentu ada nubuatannya di kitabnya Yahudi. Tunjukkan. Saya tunggu. Ini cincin 40 juta harganya nih cincin. Ya sudah 40 juta. Silakan 40 juta. Kau pikir orang Kristen juga tidak? Sekarang kau tunjukkan kalau Kristen itu agama dari Tuhan, tunjukkan ada nubuatannya di kitabnya Yahudi. Tuhan tidak pernah turunkan agama. Kalau Allah mau turunkan agama, itu mungkin. Orang-orang bilang kau jago katanya. Tuhannya Kristen tidak pernah turunkan agama. Orang bilang kau itu jago. Mana? Apalagi menurunkan batu agar batu itu Kristen itu agama betul. Pasti sudah ada nubuatannya di kitabnya Yahudi. Mana? Tunjukkan. Kristen di kitabnya Yahudi mana? Saya tunjukkan ya. Oke. Saya tunggu. Mencium rukun Yamani dan rukun Aswad menghapus dosa. Yesaya 6 nomor 6 nomor 7, Keluaran 29 nomor 14. Kamu bisa baca Keluaran 29 14, berani kau baca? Keluaran 29 nomor 14, berani kau baca? Alkitab yang dibaca. Baca coba. Kenapa Al-Quran dan hadis tidak berani dibaca? Al-Quran tidak berani dibaca. Ayo dong.
Saya cuma minta nubuatan agama Kristen. Ingat ya, semakin lama kau semakin dipermalukan Kristen orang lain. Oh, saya tidak Kapasitasku kayak gini. Kalau ajaran Kristen itu betul, kalau ajaran Kristen itu betul, pasti punya nubuatannya di dalam kitabnya Yahudi. Tunjukkan. Yesus Tunjukkan. menghapus dosa, kamu nggak percaya. Lah Tunjukkan dulu pada Yesus datang menghapus dosa, kau nggak percaya. Batu menghapus dosa, kau kalau percaya. agama Kristen itu betul. Juma Itu ada nubuatannya di kitabnya Yahudi. Tunjukkan ke saya, tunjukkan. Saya tunggu. apanya? Kejadian 3 ayat 15. Yesus Kalau agama Kristen itu ajarannya betul, bukan agama, udah dibilang kan. bisa main mute, jangan takut dong. Jangan takut dong. Kasihan donatur topi dan kacamata. Ada bilang udah Kristen bukan Donatur agama. topi nanti Maksimal kecewa. Kristen bukan agama. Donatur topinya nanti kecewa dong. Jawab. Kalau Islam itu agama, itu urusan Gak usah di mute, gak usah takut. Kalau agamamu yang dari penjajah itu, agama warisan Belanda itu betul, tolong kau tunjukkan kepada saya, nubuat sebab menyembah manusia itu ada di kitabnya Yahudi mana? Kutunjukkan. diam. Kau bilang agama penjajah kan? Diam cuma. Lihat ini. Jangan potong ya. Kau bilang agama moderator tolong ya. Para ulama penyebar Islam di Nusantara memperkenalkan nilai-nilai diajarkan. Ini teman-teman, dia saking tidak bisanya menemukan nubuatan. Diam. Ketika Islam datang, watak mereka kemana-mana, teman-teman. Lihat, Karena dia sudah menemukan agama Kristen itu tidak punya pondasi diajak. Yang gampang saya jawab cuma Nabi-nabi Yahudi itu tidak pernah jangan congor cuma. Tidak pernah membahas tentang ajaran Kristen. Makanya cuma. VOC lah. Dia kemana-mana teman-teman. Coba. Padahal 3 abad lebih agama Kristen menjajah Nusantara, masih juga butuh pembelaan. Teman-teman, ini gimana ini? Teman-teman, gimana? Kalian mengatakan masuk pengislaman oleh VOC cuma. Kau bilang siapa yang penjajah? Masuk di kematian. Kalian bilang pengislaman oleh VOC. Kristen bilang kalau kau hebat masuk ke tempatnya roh kematian. Ini jadi kayak gini. Ini jadi cendol kubur, jadi cendol dia. Jadi cendol, jadi tutup sate. Jadi cendol dia. Kutanya, mana nubuatan di kitabnya orang yang cuma aku buat jadi cendol di sini tentang ajaran Kristen. Dari waktu aku buat cuma di sini beneran jadi cendol. Dari tadi saya di sini loh. Nah itu VOC, pengislaman dan VOC. Nubuatan tentang nubuat siapa yang penjajah pengislaman dan Kristen di rumah? Enggak ada. Pengislaman dan VOC itu siapa cuma? Cuma main mute. Yang kerjasama dengan VOC itu Kristen atau Islam? Teman-teman, kita kasih waktu lagi ya. Ini kayaknya memang ini ya, kayaknya Juma memang kita kasih waktu ya. Mana tahu dia bisa menunjukkan nubuatan ajar. Untuk menunjukkan, untuk membuktikan, untuk kita tunggu nubuatannya ya. Bahwa pengislaman oleh VOC sampai dia menunjukkan bahwa ajaran Kristen yang dibawa penjajah itu Islaman datang di Indonesia supaya dia sedikit punya wajah ya. Dia tidak punya wajah karena tidak berani. Kita lihat ya, kita lihat. Tidak berani tunjukkan wajah karena ini maskernya dia pakai. Kita lihat. Padahal saya juga minta, kamu bilang hal yang mendasar loh, hal yang mendasar. Kalau Kristen adalah agama penjajah, mana nubuatan VOC ini? NU yang tulis pengislaman oleh VOC di dalam kitabnya agama Yahudi yang membahas tentang ajaran Kristen. Coba dia larinya kemana-mana. Pengislaman oleh VOC. Coba lihat ini. Saya minta nubuatan tentang ajaran Kristen di kitabnya Yahudi. Coba lihat. Apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Ini untuk diskusi ya. Coba lihat. Kalau nubuatan dari kitabnya Yahudi nggak ada tentang agamanya, percuma kan? Percuma kan?
Kita suruh tanya imannya dia nggak berani. Kristen kan? itu agama kasih, agama kan? Iman orang dia tanya kan? Iya, Ya, percuma nggak punya itulah si Juma. Terima kasih Juma kena ban. Juma kena ban. Saya berhasil sudah membuat Juma kena ban. Juma, ban-nya berapa lama tuh Juma? Saya berhasil buat Juma kena ban. Pak, itu buktinya otak saya lebih pintar daripada kau. Juma kau kena ban Juma. Juma kena ban. Berarti saya lebih cerdas dari kau Juma. Salah Juma. Masuk perangkap saya kau kena ban. Berapa lama tuh kena ban Juma? 2 hari, 3 hari, seminggu, atau sebulan? Tandanya RK lebih pintar membuat Juma kena ban. Lihat siapa yang penafsir lebih pintar? Saya dong. Saya memancing omongan dia, akhirnya dia kena ban. Masuk perangkap saya, benar nggak dia masuk perangkap saya? Masuk dong perangkap saya. Siapa yang lebih pintar? Saya dong, karena dia sampai tersingkir, dia kena ban. Mari kita simak apa yang diungkapkan oleh profesor dan cendekiawan muslim yang satu ini. Kita kutip dalil liputan 6 teman-teman. Quraisy Shihab mengatakan, tolong jangan pilih ustadz yang suka memaki. Kiai Haji Quraisy Shihab ibaratkan begini. Nah teman-teman, ternyata ada juga ustadz-ustadz yang suka memaki-maki teman-teman. Bisa jadi ini adalah salah satu oknum yang dikatakan oleh Habib Kribo tadi teman-teman, dimana mereka seakan-akan orang yang paling beriman, paling beragama, dengan kepalanya ada titik hitam dan juga jenggotnya sampai panjang ke lantai, kata Habib Kribo tadi kan teman-teman. Di era modern ini ketika ceramah agama mudah diakses melalui berbagai media, umat Islam dihadapkan pada pilihan beragama, ustadz atau penceramah yang dapat mereka ikuti. Namun tidak semua pendakwah menggunakan cara yang sejuk dan penuh hikmah dalam menyampaikan pesan agama. Menanggapi fenomena ini, wah ini ternyata sebuah fenomena nih teman-teman, berarti sudah sering terjadi nih teman-teman. Profesor Kiai Haji Quraisy Shihab, seorang cendekiawan muslim, terkemuka menekankan pentingnya memilih ustadz yang tidak memaki-maki dalam dakwahnya. Quraisy Shihab mengingatkan bahwa dakwah adalah ajakan kepada kebaikan yang harus disampaikan dengan cara yang baik pula. Ia menekankan pentingnya mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW yang selalu lemah lembut dalam menyampaikan ajaran Islam. Mengutip sabda Nabi Muhammad, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Ayahanda presenter Naswa Shihab menegaskan bahwa ini adalah pedoman penting bagi para pendakwah. Kata-kata yang baik dan penuh hikmah lebih efektif dalam menyentuh hati dan menggerakkan orang untuk berubah ke arah yang lebih baik. Dalam dakwah, seringkali ditemukan penceramah yang menggunakan kata-kata yang keras dengan alasan untuk menegur atau mengingatkan umat. Namun, Profesor Quraisy Shihab mengingatkan bahwa cara ini justru bisa menimbulkan antipati dan menjauhkan orang dari ajaran agama Islam yang seharusnya penuh kasih sayang dan rahmat. Menukil Islam.co, Quraisy Shihab menjelaskan hal yang menarik ketika ditanya seseorang terkait kriteria ustadz yang tepat untuk dijadikan panutan atau sebagai penceramah. Mantan rektor lain, sekarang UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta, ini menjelaskan dengan penuh kasih ibarat seorang bapak menasihati anaknya. Pilihlah ustadz yang menganut paham moderat. Anda tidak akan mendengar makian, tutur mantan Menteri Agama ke-16 masa Presiden Soeharto ini.
Quraisyah menjelaskan bahwa ustadz yang wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan yang orang lain salah. Quraisyah menjelaskan bahwa ustadz wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan orang lain salah. Ustadz yang wasatiyah memahami bahwa jalan menuju agama itu besar dan memiliki jalan-jalan kecil untuk menuju jalan besar itu. Karena dalam rincian ajaran agama yang Tuhan tanyakan adalah hasilnya, misalnya 5 tambah 5 10, tapi bisa juga 7 tambah 3 lanjutnya. Salah satu ciri ustadz yang wasatiyah menurutnya adalah berpengetahuan luas. Ustadz yang berpengetahuan luas akan mampu menilai dan menghargai suatu pendapat, sedangkan ustadz yang sempit pengetahuannya akan mudah menyalahkan. Semakin luas pengetahuan seseorang, semakin besar toleransinya. Semakin sempit, semakin bodoh tandasnya. Nah, teman-teman muslim, silahkan kalian mau milih ustadz yang modelnya seperti ini. Karena ustadz yang berilmu itu seperti yang dikatakan oleh Bapak Quraisy Shihab ini, bahwa mereka pasti adalah orang yang sangat toleransi. Tetapi jika ustadzmu kamu dapati tidak bisa bertoleransi atau orang yang intoleran, maka mereka bisa dikatakan ustadz yang BODOH, kata Quraisy Shihab. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Zuma termasuk standar ustadz yang baik atau ustadz yang toleran? Mari Google, mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup? Apa alasannya? Alasannya mengapa Nabi SAW disebut Rasul terakhir adalah karena Allah SWT telah menunjukkan langsung sebagai penutup para nabi dan rasul. Hal ini tercantum dalam Al-Quran yang merupakan firman Allah. Di sini dituliskan, mengapa Muhammad atau Nabi SAW disebut Nabi terakhir? Mari kita baca ya. Katamul Anbiya merupakan salah satu julukan Nabi Muhammad yang berarti penutup para nabi, sesuai dengan firman Allah SAW dalam surat Al-Ashab ayat 40 yang berbunyi, artinya Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir yang Allah utus untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran sebagai kitab terakhir. Maka dapat diartikan bahwa tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir juga didukung dengan dalil lainnya, yaitu surat Al-Sab 61 ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, yang memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad dalam tanda kurung Muhammad." Menurut Syekh Al-Zairi dalam kitab Al-Jawahir
dan Al-Kalamiyah. Alasan kenapa Nabi Muhammad SAW dijadikan Nabi terakhir adalah hikmah terputusnya para Nabi itu untuk menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukhrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat keserupaan yang tidak benar. Adapun hubungan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi terdahulu ialah terbangun atas dasar sebagai penguat dan penyempurna dakwah nabi-nabi sebelumnya. Oleh karena itu, semua para nabi selalu dibangun atas dasar dua pondasi utama, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Dari segi kaidah, dari segi akidah, semua ajaran yang dibawa oleh para nabi, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Muhammad SAW, adalah sama. Tidak ada beda antara nabi satu dengan nabi yang lainnya. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari segala sifat yang tidak layak baginya, dan mengimani adanya hari kiamat serta adanya surga dan neraka. Maka dari itu, semua para nabi menyerukan kepada kaumnya masing-masing antara dasar iman kepada Allah, dan semua para nabi setelahnya saling membenarkan ajaran yang telah dibawa oleh para nabi sebelumnya. Adapun dari segi syariat yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan individu terhadap perbedaan dalam metode dan kuantitasnya antara satu nabi dengan yang lain. Hal itu disebabkan karena syariat tersebut dalam ranah pelaksanaan, bukan sebuah pengabaran seperti akidah. Perkembangan zaman dan perbedaan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya turut mempengaruhi syariat mereka satu sama lain. Jadi utusnya satu nabi itu adalah khusus untuk umatnya pada waktu itu, bukan umum untuk semua manusia. Sebuah hukum syariat terbatas dalam ruang lingkup yang sempit sesuai dengan umatnya pada waktu itu secara khusus. Nah, dari bagian pertama ini kita mengetahui teman-teman mengapa Rasulullah ini dikatakan sebagai nabi penutup, karena Rasulullah juga mengajarkan kepada keesaan Allah, teman-teman. Nah, seperti yang terus di sini. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari sifat segala yang tidak layak baginya, dan mengimani adanya hari kiamat dan adanya surga dan neraka. Salah satu alasan mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup adalah ini, teman-teman. Mari kita lihat fakta berikutnya. Menurut kumparan, teman-teman, alasan mengapa Rasulullah SAW disebut nabi terakhir, teman-teman, mari kita simak ya. Saya berharap teman-teman tidak bosan mendengar setiap fakta-fakta yang kita bukakan ini, karena dengan melihat fakta-fakta ini setidaknya kita belajar, teman-teman, dan dapat memaklumi mengapa sih saudara-saudara muslim kita itu sangat-sangat menjunjung tinggi Rasulullah, teman-teman. Mari kita simak. Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang ke-25 dalam Al-Quran. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan mempercayai bahwa tidak ada rasul lain setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya, mengapa Nabi SAW disebut rasul terakhir? Bukan tanpa alasan Allah SWT memilih Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir, sehingga kita dilarang untuk mempercayai bahwa adanya rasul setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, bahkan sampai memiliki cara pandang berbeda dengan beliau. Nah, jadi teman-teman kita, saudara-saudara kita tidak percaya ada nabi setelah Nabi Muhammad, teman-teman. Terlebih ada yang nabi yang membawa ajaran-ajaran yang berbeda dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah.
berikutnya, alasan dibalik Nabi Muhammad SAW disebut Rasul terakhir. Nabi Muhammad SAW ditunjuk menjadi Rasul terakhir Allah SWT dan mendapatkan Al-Quran yang merupakan kitab sempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, mereka percaya juga kitab mereka adalah kitab yang paling sempurna. Karena kitab-kitab sebelumnya tidak sempurna, maka disempurnakan oleh Al-Quran, teman-teman. Artinya, wahyu yang sudah diterima Nabi Muhammad SAW sudah terputus sejak beliau meninggal dunia. Ibnu Katsir menjelaskan, ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar atas umat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan untuk mereka agama mereka, sehingga mereka tidak lagi membutuhkan agama selain agama mereka. Mereka tidak pula membutuhkan nabi selain nabi mereka. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai penutup para nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus beliau kepada manusia dan kepada jin. Nah, jadi teman-teman, Rasulullah juga bukan hanya dikirim kepada umat muslim, kepada manusia-manusia yang percaya dan memutuskan untuk memeluk agama Islam saat ini, ternyata juga kepada para jin, teman-teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dikutip dari buku situs-situs dalam Al-Quran oleh Syarifuddin Al-Fikri, para ahli bahasa memberikan makna terhadap kata ma dalam surat Al-Ahzab ayat 40 dengan al-istitsaku wal ma'u, yang artinya memastikan dan menolak sesuatu, sehingga Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai khatam an-nabiyin. Artinya pasti tidak ragu beliau seorang nabi terakhir dan menolak orang mengaku di kemudian hari. Adapun alasan dibalik Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir dijelaskan oleh Syekh Al-Zairi dalam Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Sebenarnya Nabi kita Muhammad dikatakan sebagai penutup para nabi itu hanya karena sesungguhnya hikmat terputusnya para nabi itu menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukhrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat-syubhat keserupaan-keserupaan yang tidak benar. Karena itu, umat manusia tidak memerlukan lagi kepada nabi sesudah Nabi Muhammad, sebab syariatnya telah mencapai batas kesempurnaan. Dan dari alasan inilah tampak jelas tentang rahasia terusnya beliau untuk seluruh umat manusia, dan keberadaan beliau sebagai manusia yang paling utama dalam segi fisik serta halaknya. Demikianlah penjelasan singkat mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Semoga dengan mengetahuinya dapat menambah meneladani beliau sebagai sosok yang sempurna. Yang perlu diingat, jangan menghujat ya teman-teman. Mengutip sindonews.com, inilah ke-10 keistimewaan Rasulullah. Yang pertama, air liur Rasulullah menjadi obat. Dari Sahl bin Sa'ad berkata, saat Rasulullah dan para sahabat akan berperang di Khaibar, Rasulullah bersabda bahwa ia akan memberikan bendera kepada seorang pria yang cinta dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan Allah akan memberikan kemenangan. Rasulullah mencari Sayyidina Ali, akan tetapi para sahabat mengatakan bahwa Ali sedang mengalami sakit mata. Rasulullah memerintah para sahabat untuk mendatangkan Ali kepada beliau. Kemudian Rasulullah meludahi kedua matanya dan mendoakannya. Seketika itu sakit matanya sembuh seakan-akan tidak ada bekas sakit sebelumnya.
Kemudian sahabat Khalid bin Ali mengaku pernah digigit kalajengking di kakinya. Lalu Nabi meludahi kakinya dan mengusapnya. Seketika hilang sakit dan berhenti darahnya keluar. Khalid bin Ali mengatakan, aku digigit oleh kalajengking ketika aku di dekat Nabi Muhammad, lalu beliau meludahi kakiku dan mengusapnya. Yang kedua, rambut beliau membawa berkah. Sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu tak pernah kalah di medan perang. Di setiap perang, Khalid selalu meraih kemenangan dan membuat nyali musuh ketakutan. Ternyata penyebabnya tak lepas dari keberkahan rambut Nabi Muhammad yang selalu dia bawa ketika perang. Rambut beliau juga dijadikan sebagai obat bagi orang sakit. Yang ketiga, keringat Nabi Muhammad menjadi minyak wangi. Anas bin Malik menceritakan keberkahan keringat Nabi Muhammad sebagai minyak wangi. Beliau mengatakan, Nabi masuk ke rumah kami dan beliau qailullah, tidur siang di tempat kami. Ketika tidur itu, Nabi berkeringat, kemudian ibuku datang membawa botol dan keringat Nabi Muhammad ditampung ke dalam botol itu. Kemudian ketika Nabi bangun dari tidurnya, beliau bertanya kepada ibuku, wahai Ummu Sulaim, apa yang sedang engkau perbuat? Ummu Sulaim mengatakan, ini keringatmu wahai Rasulullah, aku jadikan minyak wangi dan ini adalah minyak wangi yang paling wangi. Yang keempat, tidak memiliki bayangan. Asyadid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Mafahim Yazid Antus Hahaha menyebut di antara kekhususan Nabi Muhammad adalah tidak memiliki bayangan. Karena memang beliau adalah cahaya dan cahaya tidak pernah memiliki bayangan. Nabi tidak memiliki bayangan meskipun ada sinar matahari. Ini didukung oleh doa Nabi yang meminta kepada Allah untuk dijadikan sebagai cahaya. Hal ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam hadis yang menjelaskan tentang bacaan Nabi dalam doa sujudnya. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku cahaya, di pendengaranku cahaya, dalam penglihatanku cahaya, di sebelah kananku cahaya, di sebelah kiriku juga cahaya, di depanku cahaya, dan di belakangku cahaya, serta di atasku cahaya, juga di bawahku cahaya, dan jadikanlah untukku cahaya. Dalam riwayat lain juga disebutkan, jadikanlah aku cahaya. Yang kelima, tidak pernah menguap. Dalam kitab Al-Qashais Al-Kubra, Imam Asyuyuti menyebutkan riwayat Nabi Muhammad yang sepanjang hayat tidak pernah menguap. Ditakris oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Tariq dan juga Ibnu Abi Saibah dalam Musannafnya, dan dari Isa Ibnu Sa'ad dari Yazid bin Al-Asham, beliau berkata bahwa Nabi Muhammad tidak pernah menguap sama sekali. Yang keenam, hati beliau tidak pernah tidur. Keistimewaan lainnya adalah kedua mata beliau tertidur, namun tidak demikian dengan hati beliau. Suatu waktu Nabi Muhammad pernah ditanya oleh istrinya Sayyidah Aisyah tentang tidurnya selepas sholat witir. Wahai Rasulullah, apakah engkau tidur setelah sholat witir? Beliau menjawab, betul Aisyah, sesungguhnya mataku tertidur dan tetapi hatiku tidak pernah tidur. Ini sejalan dengan apa yang disebutkan beliau bahwa para nabi tidaklah tidur kecuali hanya mata mereka saja yang terpejam. Hati mereka tidak pernah tidur dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan begitu juga para nabi tidur hanya matanya saja, sedangkan hatinya tidak pernah tidur. Yang ketujuh, jubah beliau sembuhkan orang sakit. Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu anhu bertaburuk dengan jubah Nabi. Dari Abdullah bin Kaisan berkata, diperlihatkan kepadaku sebuah jubah tayalisah dari Kisra dan kerahnya berbahan dibaj. Juga
Kedua sisinya dijahit dengan dibaj. Asma berkata kepada budaknya, "Wahai Abdullah, jubah ini dahulu ada pada Aisyah hingga ia wafat. Setelah Aisyah wafat, aku pun mengambilnya. Dulu Rasulullah sering memakai jubah ini. Kami pun biasa mencuci jubah ini dengan air untuk menyembuhkan orang yang sakit." 8. Darah bekam Nabi diminum sahabat. Darah Rasulullah benar-benar barokah. Sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu pernah meminum darah Nabi. Diceritakan Abdullah datang kepada Rasulullah ketika beliau sedang berbekam. Setelah Rasulullah selesai, maka beliau memberikan darah berbekam itu sambil berkata, "Pergilah dan sembunyikan darah ini dari manusia." Maka aku pergi dan meminum darah itu. Selepas itu aku mendatangi Rasulullah kembali. Lalu Rasulullah bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Abdullah menjawab, "Aku sudah sembunyikan darah itu di tempat yang tidak boleh dilihat oleh manusia." Baginda Nabi berkata lagi, "Jangan-jangan kamu telah meminumnya?" Beliau menjawab, "Ya, aku telah meminumnya, wahai Rasulullah." Setelah meminum darah itu, Nabi Muhammad berkata kepada Abdullah, "Sungguh engkau telah menjaga dirimu dari api neraka." Yang ke-9, tidak pernah ihtilam atau dalam tanda kurung mimpi basah. Ihtilam adalah keluarnya air mani karena sebab mimpi atau fantasi. Di Indonesia sering disebut dengan mimpi basah. Dan itu tidak pernah terjadi pada Nabi Muhammad. Dalam kitab hadis Al-Mu'jam Al-Kabir, Imam At-Tabarani mengeluarkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas bahwasannya Nabi Muhammad tidak pernah ihtilam atau mimpi basah. Yang ke-10 yang terakhir, teman-teman, dapat melihat dan mendengarkan ringkihan langit. Dari sahabat Abu Jar, Nabi Muhammad bersabda, "Sesungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak lihat, dan aku mendengar apa yang kalian tidak dengar, ringkihan langit. Dan memang pantas langit bersuara ringkih, karena di setiap jarak 4 jari di langit ada malaikat yang menaruh keningnya dan sujud kepada Allah. Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis." Keistimewaan lain dari Nabi Muhammad disebutkan ketika beliau buang air tidak ada bekasnya sama sekali. Dalam kata lain, semua kotoran beliau ditelan bumi, tak sedikit pun yang tertinggal. Beliau juga mampu melihat ke belakang dengan jelas sebagaimana beliau melihat ke depan. Itulah ke-10 keistimewaan Nabi Muhammad yang juga menjadi bukti kenabian beliau. Rasulullah adalah manusia sebagaimana umatnya, akan tetapi Allah menjadikan beliau sebagai manusia yang tidak seperti manusia pada umumnya. Hari ini kita akan menyimak sebuah kisah yang saya kutip dari sebuah artikel yang akan menggemparkan kita semua. Karena kisah ini berisi sebuah cerita tentang para sahabat Nabi Muhammad yang katanya masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat ini bisa masuk surga? Sedangkan junjungan mereka sendiri pun tidak mempunyai kepastian surga. Seperti yang diungkap Bapak Quraisy Shihab berikut ini. Tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Mendengar apa yang dikatakan Bapak Quraisy Shihab tadi, jelaslah bahwa Rasulullah pun tidak pasti masuk surga.
Bagaimana mungkin para sahabat masuk surga jika sang junjungan sendiri tidak punya kepastian surga? Memang sedikit aneh sih teman-teman. Nabi tidak pasti masuk surga, tapi para sahabat masuk surga. Mungkinkah para sahabat lebih baik dari sang Nabi? Untuk itu, mari kita simak kisah para sahabat Nabi berikut ini dan temukan alasan mengapa mereka bisa masuk surga. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga oleh Allah SWT. Semua manusia pasti menginginkan masuk surga Allah SWT, namun tidak semua jiwa bisa masuk surga. Ada banyak tantangan dan perjalanan yang sangat panjang yang harus dihadapi umat Islam hingga mendapat kesempatan ala SWT untuk masuk surga. Itu juga belum tentu langsung masuk surga. Mungkin harus ke neraka untuk menghapus dosa-dosa terlebih dahulu. Meski demikian, kita bisa belajar dari kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga Allah. Mereka tidak begitu saja mendapat tempat yang keindahannya kekal abadi. Berbagai ujian keimanan dan fisik dalam mengarungi kehidupan mereka di jalan Allah SWT. Siapa sajakah sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga? Simak selengkapnya dalam ulasan berikut ini. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga. Dalam sebuah hadis terdapat 10 sahabat Nabi SAW yang masuk surga. Hadis tersebut berasal dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Adapun kisah 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga yang dikutip dari buku biografi 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga karya Sujai Fadil 2020. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dikenal sebagai manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW. Beliaulah orang pertama yang beriman kepada Nabi SAW, menemaninya dan membenarkan perkataannya. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, beliaulah yang dipilih menjadi imam dan melanjutkan kepemimpinan sebagai khalifah. Yang kedua, Umar bin Khattab. Sahabat Nabi Muhammad SAW selanjutnya yang dijamin masuk surga adalah Umar bin Khattab. Dedikasi beliau kepada agama Islam sangatlah besar. Walaupun sebelum ia memutuskan untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ia ingin membunuhnya. Setelah masuk agama Islam, Umar bin Khattab menjadi orang yang paling berani dan mendapat gelar Al-Furuq, yang memiliki arti pembeda antara yang benar dan yang salah. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan saudagar kaya raya, namun kekayaan tersebut tidak membuatnya sombong, namun kebalikannya. Utsman menggunakan hartanya untuk zakat, sedekah, dan infak. Setelah meninggalnya Umar bin Khattab, beliau melanjutkan kepemimpinannya dan juga melanjutkan tugas untuk menyusun mushaf Al-Quran. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan sepupu dari Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau banyak belajar Islam dari usianya sejak kecil. Ali bin Abi Thalib pernah ditinggal Nabi Muhammad SAW saat perang Tabuk untuk menjaga para wanita dan anak-anak. Setelah meninggalnya Utsman bin Affan, beliau meneruskan kepemimpinannya. Namun di masa kepemimpinannya banyak sekali pertentangan dan perpecahan kelompok dengan pemikiran masing-masing. Talhah bin Ubaidillah. Meski tak seterkenal para khulafaur rasyidin, namun beliau merupakan sosok perlindung bagi Nabi Muhammad dalam perang Uhud dengan menangkis anak panah dengan tangannya hingga kehilangan jari-jarinya. Selain itu, Talib bin Ubaidillah disanjung karena kebaikan hati dan sedekah beliau. Yang keenam, Zubair bin Awam. Zubair bin Awam merupakan orang pertama yang berani mencabut
pedangnya di jalan Allah SWT saat ia menduga ada orang musyrik yang sewenang-wenang kepada Nabi Muhammad SWT. Perjuangannya untuk masuk ke Islam tidaklah mudah. Beliau sempat disiksa oleh pamannya sendiri agar tidak mengikut Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf merupakan seorang saudagar yang kaya raya. Walaupun seorang yang berlimpah harta, beliau banyak menggunakan hartanya untuk kaum muslimin. Ketika mendengar bahwa dirinya akan masuk surga, Abdurrahman bin Auf khawatir apakah layak masuk surga dan merasa dirinya bukanlah siapa-siapa. Yang kedelapan, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan paman Nabi Muhammad SAW dari ibunya. Ketika mendengar Islam di Mekah, Sa'ad langsung menghampiri Nabi Muhammad SAW untuk beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan orang pertama yang meletakkan anak panah di jalan Allah SWT. Beliau juga dipilih menjadi komandan perang Qadisiyah dan diangkat menjadi gubernur Kufah di masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Yang kesembilan, Sa'id bin Zaid. Apabila seseorang yang mampu membuat Umar bin Khattab yang keras bisa masuk ke dalam Islam, beliau adalah Sa'id bin Zaid dan istrinya Fatimah bin Khattab. Beliau mengadakan pertemuan di Darul Arqam dan sebelumnya menyampaikan dakwah di dalamnya. Sa'id bin Zaid tidak pernah absen dari peristiwa penting dan peperangan bersama Nabi Muhammad SAW kecuali di perang Badar. Yang ke-10, Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah merupakan seorang sahabat Nabi Muhammad yang lemah lembut namun cekatan. Beliau termasuk salah satu generasi pertama yang masuk Islam. Ketika perang Uhud, dua gigi depannya copot, malah tampilan dirinya makin bagus. Giginya ompong dikarenakan ia mencabut dua rantai yang masuk melalui lubang kancing topi besi di wajah Nabi Muhammad SAW karena terkena tebasan. Dari 10 kisah tadi, semua sahabat Nabi itu terkenal dengan perbuatan baiknya. Apakah standar umat muslim masuk surga adalah dengan berbuat baik? Perbuatan baik tentu tidak dapat menyelamatkan. Seorang ustadz pernah berkata seperti ini. Mengantarkan kita masuk ke surga itu bukan amal perbuatan kita. Kita semua masuk ke dalam surga Allah kelak itu lantaran mendapat anugerah dari Allah dan mendapat rahmat dari Allah. Jadi bukan karena amal ibadah kita. Apa tanggapan teman-teman setelah menyimak kisah ini? Saya teringat dengan satu perkataan seorang ustadz, teman-teman. Ustadz ini mengatakan bahwa memang benar saudara-saudara muslim kita itu hanya suka membaca Al-Quran, suka berbahasa Arab, tetapi pada kenyataannya mereka ini, teman-teman, ternyata adalah orang-orang yang tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca, teman-teman. Dan akhirnya Ustadz ini mengatakan bahwa saudara-saudara muslim kita ini seperti keledai, teman-teman. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan Ustadz ini. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia.
Tidak sampai di situ saja teman-teman, menurut NU Online seperti yang disampaikan oleh Gus Baha, ingin umat Islam banyak baca Al-Quran meski tak paham maknanya. Teman-teman bisa baca sendiri ya judul artikel ini. Artikel ini mengatakan seorang Gus ingin umatnya itu semua umatnya dia ingin bahwa mereka harus mau dan rajin membaca Al-Quran, teman-teman. Walaupun ya pada kenyataannya apa yang mereka baca mereka tidak ketahui, apa yang mereka baca mereka tidak tahu maknanya, teman-teman. Mari kita dengarkan dan lihat apa isi dari artikel yang diransir oleh NU Online ini, teman-teman. Jakarta, NU Online. Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim yang biasa dikenal dengan Gus Baha mengingatkan umat muslim atau umat Islam untuk memperbanyak membaca Al-Quran meski tidak memahami maknanya. Waduh, gak bahaya kah ini? Ustadznya mengatakan harus baca saja Al-Quran walaupun tidak paham. Wah, bisa-bisa umat Islam jadi keledai se-Indonesia nih, seperti yang dikatakan Ustadz yang barusan tadi. Karena semuanya disuruh baca, disuruh hafal, tidak peduli tahu atau tidak arti dan maknanya. Aduh, gimana ini teman-teman? Sebagai kitab suci, Al-Quran harus lebih dekat dengan umat Islam. Cara mendekatinya bisa dengan mempelajari dan memahami kandungan Al-Quran atau membacanya. Membaca Al-Quran lebih bernilai ibadah, terutama di bulan suci Ramadan. Saya paling sangat ingin di Ramadan ini banyak membaca Al-Quran, baik membaca secara qiraatan saja atau lebih jelasnya. Sebagaimana dikutip NU Online dari akun YouTube Santri Gayeng, menurut Gus Baha, membaca Al-Quran tidak harus menunggu paham arti dan tafsirnya, sebab membaca Al-Quran dari huruf ke huruf sudah bernilai ibadah. Meskipun seorang yang membacanya itu tidak paham arti dan maknanya, terlebih ketika membaca dan kemudian menjadikan isi Al-Quran sebagai bimbingan hidup. Gus Baha mencoba melogikakan orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak memahami maknanya. Ia menjelaskan ketika seseorang membaca Al-Quran dan tidak paham maknanya, maka seseorang itu hanya menyibukkan diri dengan kalamullah. Hal ini menurut Gus Baha sesuatu yang baik. Tetapi Ustadz yang tadi mengatakan kalau hanya bisa membaca tetapi tidak ngerti maknanya, mereka sama dengan keledai di Indonesia. Nah, sekarang umat muslim bingung nih harus ngikutin yang mana, mau jadi keledai atau hanya menjadi pembaca tetapi tidak tahu apa-apa nih. Lanjut teman-teman. Efek dari kesibukan dengan kalamullah itu pasti tidak melakukan maksiat. Tetapi kalau kita melihat ya, kalau ada satu contoh kasus yang terjadi di pesantren kemarin kan teman-teman, di artikel yang kita baca sebelumnya, bahwa kejadian atau hal yang bersangkut paut dengan maksiat ini terjadi di dalam pondok pesantren, teman-teman. Bagaimana ini Gus Baha? Kalau Anda mengatakan bahwa ketika orang sibuk dengan membaca Al-Quran dengan kesibukan membaca kalamullah dan bisa terhindar dari melakukan hal-hal maksiat, tapi kok di pondok pesantren malah terjadi maksiat nih Gus Baha, bagaimana ini? Lanjut, saya beri contoh, meskipun membaca saja dan tidak paham artinya, itu tetap baik. Ada orang yang semalaman itu duduk bersama keluarga, ngobrol ringan tentang masa lalu, cerita lucunya atau lucunya anaknya. Pada malam itu ditulis oleh malaikat bahwa keluarga ini tidak maksiat, tidak dugem, tidak narkoba, dan tidak ke tempat maksiat, jelasnya.
Gus Baha mengatakan keberkahan dari seorang muslim atau muslimah menyibukkan diri bercengkrama bersama keluarga, asik guyon dengan teman dan tetangga adalah tidak melakukan maksiat dan tidak macam-macam, apalagi jika saat itu membaca Al-Quran. Hal ini sesuai dengan kajian ilmu usul fikih yang dipelajari Gus Baha dari Al-Makfurlah Kiai Haji Maimun Zubair. Dia menegaskan bahwa di antara kebaikan agama Islam adalah meninggalkan itu adalah pekerjaan yang tidak butuh modal. Gus Baha menjelaskan, apabila seseorang ingin mendapat pahala sholat, maka harus sholat. Kalau ingin mendapat pahala haji, maka harus haji. Namun ada kebaikan yang tidak perlu modal, yaitu meninggalkan kemungkaran. Caranya cukup meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah. Cara meninggalkan kemungkaran bisa dengan bercengkrama dengan keluarga, baca Al-Quran, bercanda dengan teman, dan hal positif lainnya. Sehingga kalau ada orang yang tanya, kenapa baca Al-Quran meskipun tidak paham itu dapat pahala? Satu, karena itu kalamullah. Kedua, sebagai kebaikan itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan itu bisa dilakukan dengan hal-hal mudah. Ini pentingnya ngaji. Saya ngaji usul fikih dengan Kiai Haji Maimun, abahnya Gus Yasin, katanya. Gus Baha mengaku sejak kecil ia sudah terbiasa membaca dan mempelajari Al-Quran, bahkan hingga saat ini. Kebiasaan Gus Baha mempelajari Al-Quran yang berlangsung puluhan tahun ini membuatnya memiliki kecintaan yang mendalam dengan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu. Ia juga membaca banyak literatur klasik maupun modern untuk memahami Al-Quran. Kemudian melakukan diskusi dengan banyak pakar Al-Quran dari berbagai daerah dan negara tentang berbagai tema. Tetapi syukur-syukur bacanya Al-Quran itu paham. Artinya paham sesuai dengan kapasitas masing-masing. Saya mulai kecil hingga sekarang masih ngaji Al-Quran, masih belajar, juga masih terus mencari ilmu. Ucap pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran LP3 IA Rembang, Jawa Tengah itu. Nah teman-teman, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Ustadz Munzir Situmorang dan juga Gus Baha ini, taulah kita sekarang mengapa ketika ada debater Islam yang berdebat dengan saudara-saudara apologet Kristen kita, mereka tidak paham sama sekali dengan Quran mereka, dengan hadis mereka, karena ya seperti ini teman-teman. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu adalah sebuah ibadah bagi kepercayaan mereka teman-teman. Walaupun mereka tidak paham apa yang mereka baca, walaupun mereka tidak mengerti sama sekali apa yang mereka baca teman-teman, yang penting dibaca saja, itu adalah sebuah amal baik. Nah teman-teman, kita belajar bahwa ketika apologet Kristen berdebat dengan para apologet Islam atau dengan para polemikus Muslim, inilah yang terjadi teman-teman. Mereka tidak paham sama sekali ketika mereka ditanya isi hadis dan Qur'annya. Karena pada intinya atau pada kenyataannya, seperti pengakuan dua ustadz ini tadi, bahwa memang benar umat muslim itu hanya senang membaca, hanya suka membaca, hanya suka mengimani, tetapi tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca dan imani teman-teman. Sebagai contoh teman-teman, kita kalau melihat perdebatan antara Gurunda Zuma dengan apologet Kristen ya, ketika Zuma ditanyakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadisnya, Zuma pasti tidak pernah menjelaskan ayat dan hadis itu teman-teman. Alasannya ya kita tahu ya, sekarang ternyata memang Zuma pun ternyata hanya hafal, hanya suka membaca, tetapi tidak paham dan tidak mengerti sama sekali dengan apa yang mereka baca dan hafalkan teman-teman. Ya, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang-orang model seperti ini
sama seperti keledai di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Munzir Situmorang tadi, teman-teman. Fenomena pemurtadan dan kelompok Islam radikal. Sejumlah sarjana Islam mengemukakan hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Masalah pemurtadan selalu menjadi isu penting dalam sejarah wacana keislaman. Dalam Islam, tindakan atau sikap seseorang muslim meninggalkan agama Islam, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, disebut dengan ridah atau irtidad dalam bahasa Arab. Dan orang muslim yang melakukan tindakan ini disebut murtad. Nah, seperti yang dikatakan oleh Yakut tadi, teman-teman, dengan mengatakan toa itu seperti gonggongan anjing, dia sudah murtad, teman-teman. Itulah sebabnya saudara-saudara muslim menganjurkan dia untuk istighfar dan mengucapkan 2 kalimat syahadat kembali. Lanjut. Seorang dikatakan murtad belum tentu mereka pindah atau konversi ke agama baru. Bisa juga mereka kemudian memilih untuk tidak beragama, menjadi sekuler, ateis, agnostik, dan lain sebagainya. Masalah pemurtadan ini bukan hanya diskursus dan fenomena eksklusif dalam Islam saja, tetapi juga dalam agama-agama lain. Ya, ada banyak pendapat di kalangan sarjana muslim tentang status ridah dan bagaimana seharusnya memperlakukan seorang murtad. Ada yang berpendapat ridah adalah masalah kepolitikan, bukan masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang keluar dari Islam murtad tidak perlu dikenai hukuman apapun, termasuk hukuman pembunuhan. Karena itu akan bertentangan dengan doktrin Islam dan Al-Quran yang menggaransi kebebasan bagi seseorang untuk beriman dan beragama atau tidak beriman dan tidak beragama. Bagi mereka, sejarah hukuman pembunuhan bagi orang-orang yang keluar dari Islam lebih mengacu pada fenomena dan alasan sosial politik belaka. Dengan kata lain, kata murtad bagi mereka mengacu pada pengertian pembangkangan politik ketimbang pemberontakan teologis. Tak ada konsensus mengenainya. Tetapi ada pula yang berargumen bahwa masalah pemurtadan adalah masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang mendeklarasikan diri keluar dari Islam harus dihukum bunuh seperti yang dipraktikkan oleh generasi Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad. Menariknya, sejumlah sarjana Islam terkemuka, baik klasik maupun kontemporer, baik Sunni maupun Syiah, sebut saja seperti Muhammad bin Ahmad al-Saraki, Abu al-Walid al-Baji, Ibrahim al-Naqi, Ibnu al-Human, Buharuddin al-Mahinani, hingga Ali Goma, Husin Ali Mutazir, Zafed Ahmad Gamidi, dan Torik Ramadan menyatakan tidak ada konsensus daripada ulama tentang hukuman bunuh bagi seorang murtad. Mereka juga menegaskan bahwa hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Nah, sekarang kalau kita melihat, ada seorang ustadz mengatakan, siapa namanya itu, Abdul Somad, bilang bagi yang murtad darahnya halal. Nah, gimana ya dengan Abdul Somad ini, teman-teman? Dia sudah tidak menghidupi apa yang diajarkan oleh pendahulu-pendahulunya, teman-teman. Lanjut, masalah sejarah dan fenomena pemurtadan dalam Islam ini dengan baik dikupas oleh Abdullah Said dalam Freedom of Religion, Apostasy and Islam, atau Taha Jabir Al-Wani dalam Apostasy in Islam, A Historical and Scriptural Analysis. Tulisanku ini
tak bermaksud membahas secara lebih dalam dan detail tentang pemurtadan ini, tetapi ingin menyajikan sejumlah fenomena pemurtadan di kalangan masyarakat Islam kontemporer, di mana banyak orang-orang yang memilih keluar dari Islam bukan lantaran menghadapi peliknya masalah teologi keislaman misalnya, melainkan dikarenakan telah muak menyaksikan perilaku Islam itu sendiri, khususnya kalangan muslim ekstremis. Nah, ini juga yang buat saudara-saudara kita muslim murtad, teman-teman. Nggak tahu ya Abdul Somad termasuk orang yang Islam atau muslim yang ekstremis atau enggak ya, karena dia bilang siapa yang murtad darahnya halal. Bisa jadi Somad salah satu Islam ekstremis. Berikutnya, faktor trauma. Bagi kelompok Islam militan konservatif, pemurtadan adalah tindakan haram dan kaum murtad harus dibunuh. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa banyak kaum Islam yang memilih menjadi murtad justru karena mereka trauma dengan perilaku brutal kelompok radikal Islam itu sendiri. Lihat misalnya penuturan sejumlah mantan muslim dalam buku Living Islam, Apostate Speak Out, yang diedit oleh Ibnu Warak, nama samaran, seorang pensiunan Islam kelahiran Rajkot, India. Dalam buku yang sangat provokatif ini, sejumlah ex-muslim bersuara keras memberi kesaksian tentang kebobrokan perilaku kelompok muslim radikal di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim seperti Pakistan, Bangladesh, Aljazair, Iran, Afghanistan, dan lain sebagainya. Para penulis buku ini sebelumnya merupakan para sarjana aktivis muslim yang taat saleh sampai akhirnya mereka menyaksikan momen-momen mengerikan dalam hidup mereka hingga akhirnya mereka menyatakan goodbye pada Islam. Lihat teman-teman, mereka ini adalah saksi keekstriman Islam, teman-teman. Kini mereka memilih menjadi Kristen, agnostik, ateis, humanis, sekularis, free thinker, dan lain sebagainya. Setelah mendeklarasikan dari emoh pada Islam, mereka kemudian pada umumnya memilih tinggal di Barat, khususnya Amerika Serikat, Kanada, Eropa Barat, dan Australia. Karena kalau mereka tinggal di Arab ya pasti dipenggal, teman-teman. Sebagai suaka baru mereka dengan pertimbangan satu, masalah ketidakamanan jika mereka tinggal di negara asal mereka, sebab seorang yang pindah agama dihukumi murtad dan mereka itu bisa dibunuh. Nah, benar apa yang saya katakan tadi kan, teman-teman. Yang kedua, lantaran di Barat ada jaminan soal kebebasan beragama. Nah, kalau di negara asal mereka hanya satu agama, teman-teman. Kalau mau meluk agama lain ya siap-siap dipenggal karena darahnya halal. Inilah ajaran Islam yang asli. Berikutnya, buku yang ditulis oleh kaum murtad ini penting untuk disimak sebagai kritik tajam atas tindakan radikalisme agama yang dilakukan oleh, meminjam istilah Muhammad Said Asmani, kelompok ekstrim yang sering mendebarkan kekerasan dan kebencian dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan tanpa disadari bahwa perilaku sadis dan barbar mereka telah menyebabkan sebagian umat Islam frustasi dan kehilangan kepercayaan terhadap agama mereka, kemudian memilih hengkang dari Islam. Ini menunjukkan bahwa masalah pemurtadan atau proses konversi tidak semata-mata masalah teologi keagamaan, tetapi juga sosial, politik, dan ekonomi. Itulah yang dialami Ibnu Warok, Ali Sina, Anwar Saik, Faisal Muhammad, Syarek Malik, Samia Libini, Abul Qasem, dan masih banyak lagi. Semula mereka adalah para pemeluk Islam saleh yang kemudian memilih keluar dari agama ini setelah mereka mengalami dan menyaksikan peristiwa tragis dalam sejarah hidup mereka. Simak misalnya penuturan Ali Sina dalam Why I Live Islam, My Passage from Faith to Enlightenment.
Ali Sina yang masih keturunan Ayatollah Iran ini menuturkan pengalaman getir hidupnya menyaksikan serangkaian horor di negaranya Iran. Dia mengatakan sejak Ayatollah Khomeini berhasil menggulingkan diktator Shah Reza Pahlavi pada tahun 1979, segera ia mengganti ideologi sekuler negara dengan ideologi Islami yang tunduk sepenuhnya pada otoritas Khomeini. Masih menurut Ali Sina, alih-alih ingin menegakkan kedaulat Tuhan, dalam praktiknya yang terjadi justru penegak kedaulatan Khomeini, di mana melalui agen rahasianya yang bernama Saza Mene Ate Laat Fa Amniate Keskharar, yang disingkat Sefak, dia dan para pendukungnya menghancurkan siapapun yang tidak mau tunduk pada otoritas politik keagamaannya, termasuk bekas sekutunya. Maka pada saat Imam Khomeini berkuasa, kata Sina, nyawa pun menjadi sangat murah. Ribuan orang Irak dibunuh sebagai efek perang teluk antara Iran-Irak. Ribuan pengikut Bahai Faith disiksa dengan tuduhan murtad, dan ribuan penduduk Iran yang menolak otoritas politik dan agama sang imam dipenjara. Nasib kaum perempuan lebih tragis lagi. Sebelum dibunuh, mereka diperkosa oleh tentara syariat dengan alasan sebagai imbalan pembangkangan kepada sang ayatollah sekaligus tiket menuju surga. Oh, ngeri teman-teman, tiket menuju surga. Peristiwa tragis semasa rezim Khomeini ini membuat Ali Sina trauma dan kehilangan kepercayaan terhadap Islam, sehingga ia memilih murtad. Sekarang ia mendirikan Faith Freedom Foundation untuk mengadvokasi orang-orang yang ingin meninggalkan Islam. Selain Ali Sina, pengalaman getir juga dialami oleh Abul Qasim Bangladesh, Sherak Malik Pakistan, Anwar Saik Pakistan Bertain, Nadia dari Maroko, Samia Libina dari Tunisia, Azad dari India, dan masih banyak lagi. Setelah mengalami dan menyaksikan sejumlah peristiwa tragis kekerasan agama yang dilakukan kaum muslim radikal di negara mereka, mereka kemudian hijrah ke iman yang baru. Memang tidak bisa dipungkiri di negara-negara berbasis Islam itu telah terjadi sejumlah peristiwa sadis yang dilakukan sekelompok rezim muslim militan dan kaum radikal agama demi ambisi politik kekuasaan mereka. Atas nama agama dan penegakan syariat Islam, mereka melakukan serangkaian teror dan kekerasan terhadap kelompok minoritas dan lawan-lawan politik agamanya. Penulis perempuan Mesir Bat Ye'or telah menunjukkan dengan baik sebagian dari sejarah gelap radikalisme kelompok militan konservatif terhadap kaum minoritas ini dalam buku The Decline of Eastern Christianity Under Islam From Jihad to Dhimmitude. Dalam buku ini, dia berpendapat bahwa konsep dhimmi, khususnya Kristen dan Yahudi yang secara literal mengacu pada definisi protected people, orang-orang yang dilindungi, dalam realitasnya justru menjadi kelompok yang diperas, dieksploitasi, karena di samping dipaksa membayar pajak pada pemerintah, mereka tidak pernah menikmati hak-hak sipil sebagai warga negara. Di negara-negara berbasis syariat Islam, mereka memang menjadi warga negara kelas 2, kalau bukan malah tidak berkelas lagi. Wah.
Tidak hanya non-muslim saja, kaum muslim yang kebetulan berseberangan dengan ideologi dan aliran keagamaan rezim penguasa, baik rezim Sunni maupun Syiah, juga mendapat perlakuan kejam dan diskriminatif. Sebagian dari kaum muslim yang dizolimi oleh rezim Islam ekstrem ini masih bertahan memeluk Islam. Tetapi sebagian lain lebih memilih kabur ke negeri lain dan emoh memeluk Islam lagi. Ilustrasi di atas merupakan peringatan keras sekaligus memberi pelajaran berharga bagi umat Islam. Dengarnya saudara-saudara Islam, khususnya kelompok muslim militan konservatif yang selama ini getol berdakwah dengan cara-cara kekerasan dan intoleran. Perilaku brutal dan aksi-aksi kekerasan yang mereka lakukan tidak hanya menyebabkan simpati publik terhadap kaum muslim merosot atau melorotnya tingkat kepercayaan publik terhadap Islam sebagai agama damai, toleran, pluralis, dan rahmatan lil alamin. Tetapi lebih dari itu, tindakan konyol kaum radikal agama ini telah menyebabkan pemurtadan sebagian umat Islam itu sendiri. Kedepan kaum muslim harus menebarkan Islam dengan cara-cara damai, santun, dan toleran, bukan dengan tindakan keras, kasar, dan intoleran yang justru merugikan Islam dan kaum muslim itu sendiri. Jika memang Islam itu agama rahmat bagi alam semesta, maka buktikan itu dengan tindakan nyata. Wallahu alam bishawab. Nah, itulah fakta-fakta yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, teman-teman. Kiranya fakta-fakta ini dapat membuat kita semua sebagai umat Kristen semakin bersemangat berdoa, terlebih memberitakan Injil kepada saudara-saudara muslim kita yang benar-benar rindu, yang benar-benar ingin dan haus mendengarkan kabar baik, teman-teman. Karena Alkitab memang mengatakan ada orang-orang yang hatinya sudah tertutup untuk Injil dan mereka tidak akan pernah mendengarkan kabar baik itu. Bagi saudara-saudara muslimku, segeralah murtad, karena sesuai dengan apa yang kita bacakan hari ini, banyak sekali fakta-fakta yang di luar nalar yang bisa menjadi alasan kalian untuk meninggalkan agama Islam. Apa pendapat teman-teman setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan komentar waras teman-teman di kolom komentar video ini, agar banyak orang semakin waras dan semakin sadar bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Yesuslah satu-satunya yang menyediakan surga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Salam waras, salam sadar. Sampai bertemu di video-video kita berikutnya. God be with you all.